Kata kuncinya, kalau Anda atau kita mau cerita hidup sehat, khususnya Ramadan, Anda harus stop. Benar-benar stop selama Ramadan. 5 hal tadi, kalau Anda stop selama Ramadan, stop ya. Anda lihat nanti paling minggu kedua, pekan kedua Ramadan tuh badan kita akan jauh lebih fit. Itu ternyata kolesterol dia turun, Bapak. Dia akan memperbaiki metabolisme gula di dalam tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita, dia akan makan sel-sel rusak, bahkan sampai sel kanker pun dia makan. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, maka sebenarnya tubuh kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri, apalagi ditambahkan dengan apa? Karena saya mikirnya ini bukan obat gitu kan, tapi pemeliharaan penyakit gitu. Makanya di sini kita perlu belajar ya, dan tidak perlu menyalahkan siapapun ya, kondisi kayak begitulah adanya. Sehingga kita tugasnya adalah mempelajari bagaimana Al-Qur'an mengajari kita itu dan bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita. Ya, dan ada Nabi SAW kalau kita baca yang beliau makan tuh sehat-sehat semua. Ya, yang beliau makan sehat-sehat semua. Tinggal kita katakanlah terjemahkan dalam bahasa modern saat ini. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca dalam Al-Quran, saya akan coba saya coba gambarkan bagaimana tubuh kita itu. Jadi baik, kalau saya sering ditanya, kapankah waktu makan terbaik? Kapan waktu makan terbaik? Maka jawabannya kapan? Saat mata kita melihat matahari dan sebelum matahari itu tenggelam. Ya. Kenapa begitu? Karena memang saat itu ada fungsi hormonal kita yang sudah berubah ketika lihat matahari dan ketika matahari tenggelam. Siang hari kayak begini, ya, teman sekalian, maka tubuh kita itu yang bekerja lebih dominan adalah saraf namanya saraf simpatik. Simpatik itu bikin jantung lebih kencang, alert segala macam gitu-gitulah. Adrenalin itu itu mulai dari matahari terbit, ya. Malamnya diganti dengan waktu atau hormon yang sifatnya parasimpatik. Parasimpatik itu apa? Dia hormon rileks. Ya, hormon rileks. Hormon rileks itu ngapain? Ya istirahat. Makanya Nabi, kalau kita baca dalam sirahnya, Rasulullah itu kalau habis Isya ngapain? Tidur. Jadi, kalau ada seseorang olahraganya malam nggak tepat. Ya, nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Malam itu waktu tubuh kita diistirahatkan. Bahkan saya ada lihat satu penelitian, orang-orang yang tidurnya 8 jam sama tidurnya 5 jam itu ternyata beda bentuk dadanya. Jadi orang-orang yang tidur 8 jam itu dadanya lebih busung, lebih tegap gitu kan, dibandingkan 5 jam. Ya, seperti itu. Nah, makanya penyakit saat ini bermula akibat dari apa? Akibat dari dilanggarnya sunatullah ataupun apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau Anda perhatikan, contoh mungkin gerakan sholat aja. Gerakan sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar sebagaimana Nabi kerjakan, maka saya bisa pastikan niscaya tidak ada satu orang pun muslim yang susah buang air besar. Dari mana dapatnya? Coba aja nanti. Kalau Anda lagi sujud itu posisinya sebenarnya kalau diajarkan ya secara dalilan mungkin lebih paham itu kan kakinya begini tuh. Saya biasanya paha ini saya rapatin lagi ke depan. Saya rapatin lagi antara dua paha tadi, maka otomatis perut Anda pasti akan ketarik. Ya, perut Anda pasti akan tertarik, otomatis otot perut akan kencang sekali. Ya kalau bahasa orang gym itu ngelatih abs gitu kan, core-nya gitu lah. Begitu. Kalau itu udah kencang, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peristaltik kita, isi usus kita tuh akan baiknya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya, kalau lagi Anda sujud gitu kan, sujudnya kaki belakang itu dirapatin dan paha kita, paha atas sama paha bawah itu dirapatin. Anda lihat, perut kita ini kayak ditarik ke atas. Itu satu hal saja, ya. Tapi sayangnya banyak orang ketika sholatnya malah justru nggak kayak gitu, ya, seperti itu. Ya, itu baru satu hal saja. Nah, kalau kita belajar tentang hormon, tadi sedikit tentang hormon, ya nggak usah diingat lah hormon apa. Intinya hormon siang, hormon malam gitu aja lah. Ya, jadi hormon siang itu adrenalin, noradrenalin, semua kortisol muncul siang hari. Ya, maka kita disuruh siang hari itu suruh ngapain? Bertebaran lah kata Allah gitu kan. Nah, bicara tentang makanan, maka sebenarnya ada satu fenomena menarik. Jadi tubuh kita itu kalau dia diasupi dengan sesuatu yang tidak bisa dia olah, maka tubuh akan minta istirahat.
Baik, saya tanya, kenapa Anda habis makan nasi padang ngantuk? Bukan kenyang, Pak. Kenapa Anda habis makan rujak gak ngantuk? Ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu adalah tubuh kita ini, kalau kita mengasup sesuatu yang tubuh nggak bisa ngolah itu, maka tubuh minta rehat, kayak orang tidur tuh. Makanya tidur malam itu ibarat kata cleaning service-nya kita. Office boy-nya kita tuh malam hari itu kerja. Ya, matiin lampu, maka jadi tidur terbaik itu seperti apa? Seperti disampaikan Nabi, matiin lampu. Kenapa? Saat itu kita nggak butuh cahaya, sebab ada melatonin di sini yang keluar. Saat itu melatonin, serotonin, hormon-hormon rileks gitu kan. Dia fungsinya ngapain? Dia memperbaiki enzim, dia memperbaiki hormon, semua diresetting ulang di malam hari. Itu kata kuncinya. Artinya, kalau seandainya ada orang habis makan kok tiba-tiba ngantuk, sedangkan logikanya gini bos sekalian. Anda pikir sederhana aja. Kita lagi lemes, nggak ada tenaga, butuh protein, butuh karbo, butuh lemak segala macam. Terus kita minum, kita minum. Harusnya kan berenergi. Jadi bersemangat, jadi ada tenaga. Sekarang kok tiba-tiba justru malah tidak bertenaga. Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah sama badan. Paham ya? Yang dimakan nggak bisa diolah sama yang ada pada badan. Kenapa? Badannya sudah miskin. Miskin dengan apa? Miskin dengan enzim, miskin dengan nutrisi, miskin dengan mineral yang bisa digunakan untuk ngolah itu tadi. Sehingga apa? Sehingga apa akibatnya? Sudah rehat aja dulu. Rehatnya gimana? Tidur. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, makan itu yang terbaik. Makan buah itu kapan terbaiknya? Sebelum makan. Kenapa? Dia enzim. Fungsinya ngapain? Mencerna makanan. Ya mencerna apa yang kita makan. Kalau kita baca dalam surat Abasa itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau Anda mengubah, katakanlah memperbaiki pola kesehatan tubuh kita, maka sebenarnya isi piring kita itu ada tiga porsi. Porsi pertama, 4/6-nya itu isinya sayur sama buah. Oh, isinya pertamanya ya. Isi keduanya, sepertiganya adalah biji-bijian. Ya. Isi yang terakhir baru kita masuk ke protein hewan atau protein nabati atau protein secara umum. Ya, isi piring diubah. Ya, makanya banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat saya balas DM mereka di IG itu yang saya ngobatin penyakit mereka? Enggak, saya cuma ngobatin atau saya perbaiki isi piring mereka aja. Ya. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya kalau Anda atau kita mau cerita hidup sehat khususnya Ramadan. Kenapa Ramadan Indonesia sibuk banget atau mungkin tinggi inflasinya? Ada yang tahu? Ya karena kita ribet banget dengan urusan makanan. Buka pakai apa, sahur pakai apa, segala macam gitu kan. Sayangnya Quran tidak khatam-khatam. Makanya para sahabat itu kalau kita lihat mereka bahagia banget dengan Ramadan. Kenapa? Gak pusing lagi mikir makanan. Dan kalau kita bicara tentang siang tadi, waktu terbaik makan itu adalah siang hari. Maka sebenarnya Allah uji kita dengan cara apa? Dikasih waktu untuk detox sekaligus untuk memenuhi kewajiban kita membersihkan badan kita. Waktu yang tadi kita disuruh makan, di stop sama Allah, jangan makan dulu. Gitu kan? Makanya kita ini bos sekalian, kalau boleh saya katakan, ibarat kata ginilah. Sebuah pabrik, sebuah mungkin Toyota di Jepang misalkan gitulah, atau Hyundai Korea gitu kan, ketika dia bikin mobil pasti ngasih spare partnya, pasti bikin spare partnya, pasti bikin toolsnya, pasti bikin order dealnya gitulah. Dan dia kasih satu buku namanya apa? Manual, user manual. Manusia juga sama. Manusia ada user manual kita memang di Al-Quran. Patuhi itu. Toolsnya dari mana, atau software-nya dari mana, atau mungkin spare part dari mana, dari semua yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Saya baru baca buku, ada buku lagi yang saya baca judulnya How Not to Die. How Not to Die, bagaimana cara untuk tidak mati. Yang ngarang seorang dokter, dia situ ketawa, saya baca buku itu ketawa sendirian. Dia tulis How Not to Die from heart disease, dibilang bagaimana jangan sampai mati, tanda kutip bahasa dia lah, karena dari serangan jantung segala macam, ditulis banyak lah. Dan salah satu yang saya sampaikan situ apa? Ternyata dia bikin penelitian sendiri, orang-orang yang makan Brazil nut itu ada kacang gitu, kacang Brazil lah gitu kan, itu ternyata kolesterol dia turun, Bapak. Hanya makan berapa banyak? Hanya makan segenggaman Brazil nut setiap hari. Ya. Itu saya katakan tadi kan, ada biji-bijian kan. Nah makanya kalau kita ngerti konsep ini, maka Ramadan ini akan jadi bulan enzim, bulan sayur, bulan buah.
Tapi syaratnya apa? Syaratnya Anda harus stop dulu apa yang membuat kita banyak masalah selama 11 hari atau 11 bulan kemarin. Ya, kita harus stop dulu itu. Mau disebutin? Nggak gorengan kok, tenang aja. Yang pertama, gula, pasir, dan turunannya. Anda harus stop. Benar-benar stop selama Ramadan. Sebab apa? Beberapa ahli malah mengatakan sugar is poison. Gula pasir. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Tepung dan turunannya. Bukan gorengan. Ya, tenang aja, bukan gorengan. Yang ketiga, nasi putih. Dan ya nasi putih. Yang keempat, minyak goreng dan turunannya. Yang kelima, dairy product, produk berbasiskan susu. 5 hal tadi kalau Anda stop selama Ramadan, stop ya. Anda lihat nanti paling minggu kedua, pekan kedua Ramadan tuh badan kita akan jauh lebih fit. Itunya. Jadi ada satu proverbnya orang Barat yang katakan, if you want to cure someone, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mau ngobatin seseorang, suruh mereka stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Gitu. Ya. Sehingga nanti Ramadan tubuh kita akan benar-benar terasup dengan bahan-bahan yang memang seharusnya masuk. Saya kasih ilustrasi gini aja lah. Sebulan ada orang punya mobil mewah, mobil sport car gitu kan, harganya miliaran. Kalau kita bicara tentang mobil ini Bapak sekalian, maka saya sangat yakin kalau yang punya mobil tadi pasti akan isi dengan bahan bakar terbaik. Sebulan namanya Pertamax. Kan gitu. Sebab apa? Kalau diisi Pertamax, mobilnya akan kenceng, akan baik, akan sesuai dengan jangkaan pabriknya. Pertanyaannya, ya, kalau mungkin saya kembalikan sebuah pertanyaan kepada Anda, dan kalau Anda jawab, saya pun sudah tahu jawabannya. Mobil yang miliaran tadi kalau dibandingkan dengan badan kita, mahalan mana? Maka semua akan menjawab, mahalan badan saya dong, kan gitu. Tapi kalau saya balik tanya lagi dengan sebuah pertanyaan, bahan bakar apa yang sering kita masukkan dalam tubuh kita? Maka tolong jawab. Yang pertama, premium. Yang kedua, Pertamax atau oplosan. Sebagian besar oplosan. Ya, sebagian besar oplosan. Sehingga apa? Sehingga nanti Bapak sekalian, apa yang Anda makan saat ini akan jadi tabungan tubuh Anda 5-10 tahun ke depan. Dan jadi kalau Anda lihat, ini misalkan sebulan mungkin tubuh kita tuh bukan kayak mesin sosis, nggak bisa gitu. Contoh gini ya, sebulan saya mau bikin sosis ayam, saya ambil tepung, bla bla segala macam, saya masukkan mesin sosis, jadilah sosis ayam. Tubuh kita nggak gitu, nggak bisa gitu dia. Anda makan satu kurma saja, itu efeknya itu luar biasa. Bahkan sampai bisa membentuk gen loh. Makanya ada kita kenal probiotik, prebiotik, asam amino segala macam, vitamin, mineral. Itu semua ada di mana? Ada di produk yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Arti yang sekarang orang-orang ilmu itu sebutnya real food gitu kan. Jadi kalau Anda mau minum vitamin C atau dapat vitamin C, bukan makan vitamin C sintetik atau bukan makan orange juice dalam kemasan, tapi Anda minum jus atau minum jeruk atau makan jeruk gitu loh. Itu real food gitu loh. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, sebenarnya tubuh kita tuh butuh real food, bukan food like substance. Ini masalahnya sebenarnya zaman sekarang. Ya, orang dikit-dikit makan food like substance, ya. Yang dimakan itu ini dimakan benar makanan atau substansi aja. Ya. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, maka sebenarnya tubuh kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bisa memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi ditambahkan dengan apa? Dengan melaparkan diri tadi. Bahkan 20 jam, seandainya 20 jam saja Anda tidak makan sama sekali, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. 20 jam. Terus nggak makan sama sekali? Nggak makan, tapi minum iya ya. Jadi misalkan Anda makan terakhir jam 5 sore lah gitu. Lalu Anda nggak makan lagi sampai 5 sore ke depan, berarti kan sudah 24 jam tuh, dikurangin 4 jam. 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau sudah mesin pembakar lemak, maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim namanya AMPK, adenosine monofosfokinase, yang kalau enzim ini keluar, maka dia akan memperbaiki
metabolisme gula di dalam tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita, dia akan makan sel-sel usus, bahkan sampai sel kanker pun dia makan. Makanya sebabnya itu saya baru memahami kenapa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi kita nggak pernah kenyang. Itu sebabnya ketika beliau wafat, Nabi SAW, ketika beliau wafat, uban Nabi itu di usia 63 tahun cuma 20 loh. Uban adalah tanda oksidasi. Tanda tubuhnya terlalu banyak radikal bebas. Jadi, dan isi perut kita ini, bos sekalian. Jadi, saya kemarin ada teman saya, dia seorang dokter. Saya ngelihat dia senyum sama saya. Saya bilang, tulang belakangmu mencong, saya bilang. Wajah kita ini, cerminan tulang belakang sama cerminan isi perut. Jadi saya lihat wajah-wajah Anda, saya tahu masalahnya di mana. Oh serius? Kelihatan. Dia senyumnya miring, saya bilang tulangmu kayaknya bengkok, dia bilang. Ternyata benar, emang iya. Itu emang ilmu itu saya pelajarin memang. Jadi wajah kita ini bisa mencerminkan organ perut. Ya, apalagi dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan. Bulat gitu kan? Banyak masalah itu. Ya, wajah kita tuh aslinya kan persegi. Nggak ada lemak di sini, nggak banyak lemak di sini gitu kan. Nggak usah nunduk-nunduk gitu ya. Ya, karena memang perut kita cerminannya akan tampak di wajah. Saya bilang, ginjalmu masalah, saya bilang. Kamu susah tidur ya? Iya, dia bilang. Macam-macam, saya mencoba menanyakan itu berdasarkan keluhan dari organ yang ternyata cocok. Ya. Jadi ada kayak orang, misalkan nih, ada apa tuh namanya? Kantong mata itu, atau hitam sini itu masalah, Pak. Nggak bisa dihilangin dengan make up. Nggak bisa. Dihilangin dengan cara apa? Dia harus tidur, istirahat. Dia harus makan tumbuhan, saya sebutnya produk ciptaannya Allah, yang bisa memperbaiki fungsi limpanya kalau nggak ginjalnya. Di mana itu didapatkan? Rempah, bumbu, ya, bumbu-bumbuan. Ya, misalkan apa? Ya, ketumbar, lada, gitulah, atau serai, ya, gitu. Jadi kelihatan. Di wajah kita tuh cerminan. Bahkan saya ngelihat ada teman saya, dia putus sama suami. Saya bilang ini kayaknya, saya nggak ngomong sama dia, tapi saya ngelihat, saya bilang nih kayaknya suaminya berat ini, saya bilang. Mungkin tidak lama ajalnya, saya bilang, dalam mati. Ternyata benar mati, karena dilihat dari matanya, saya lihat dari matanya, bibirnya, di sininya, saya bilang ini ginjalnya udah habis, saya bilang. Ternyata benar, suami itu gagal ginjal, dan akhirnya tidak lama pun, tidak ada 3 bulan lah, 2 bulan setelah saya sempat kontak-kontakan sama dia, itu meninggal suaminya. Jadi wajah kita itu bisa menggambarkan isi perut kita. Ya, jadi mau kata Anda, ada beberapa yang di IG saya itu orang-orang yang share-share tentang hidup sehatnya segala macam gitu kan. Saya bilang, apa yang Anda makan di kesendirian Anda akan Anda tampakkan hasilnya di keramaian. Maksudnya paham ya? Jadi mau kata nyuri-nyuri makan gorengan, nasi goreng, misalkan gitu kan, di kesendirian kita akan tampak dari mana? Dari badan kita nanti di keramaian. Maksudnya akan tubuh kita tuh tidak akan bisa dibohongin gitu aja, tenang aja Pak. Gak bisa. Ya makanya Ramadan harusnya menjadi bulan bersih-bersih. Kalau bersih-bersih kolbu saya kira udah paham semua lah. Ya. Yang jadi masalah bagaimana caranya kita membersihkan badan kita selama Ramadan. Jangan lagi banyak sampah yang masuk. Sebagian sudah saya share di IG sebenarnya. Resep sehat selama 30 hari Ramadan. Ya. Kurang nggak makan, memang bulan Ramadan jangan lagi menjadi bulan kita kekenyangan. Bulan Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita tidak lagi banyak makan. Lebih banyak melaparkan diri kita. Ya. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya kita cerita tentang berbuka nih. Kita tentang berbuka, maka berbukanya ikutin berbukanya Nabi. Nabi berbuka pakai apa? Pakai kurma basah atau rutop. Kalau nggak ada kurma basah, Nabi SAW berbuka pakai kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, berbuka pakai apa? Pakai air putih. Itu diikutin dulu. Habis itu apa yang Anda makan? Ini kayaknya penggemar gorengan sejati semua. Berat loh gorengan tuh dicerna serius. Saya tanya sedikit. Dulu ya, orang tua kita itu penyakit itu relatif sederhana dan gampang diobatin.
Mereka dulu suka menggoreng nggak? Suka, tapi mereka gorengnya dulu pakai minyak kelapa loh. Minyak kelapa itu kategorinya lemak jenuh. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans itu untuk dicerna badan kita susahnya minta ampun. Apalagi yang sudah menghitam, segala macam gitu. Makanya, kalau sekarang Anda disajikan gorengan di depan Anda, lalu Anda berbinar-binar gitu kan, bahagianya luar biasa, tapi Anda tidak merasa semangat ketika disajikan sayur dan buah, ada nggak beres dengan badannya.